ayahnya. Hal itu karena ia meninggal saat ia belum memiliki ingatan tentang si ayahnya. Ibunya juga meninggal saat ia berumur 4 tahun. Ya, temanmu ini ya. Sekarang anak itu seusia kamu. Ya. Lalu di usia yang sekarang kamu curhat nih ke anak itu tentang betapa menyebalkannya orang tuamu, ya kan, strict parent, nggak pengertian. Nah terus temanmu ini yang nggak tahu siapa ayahnya, yang merasakan kasih sayang orang tua ibunya itu berumur 4 tahun itu, tiba-tiba dia bilang gini, sabar, dia bilang, tetap doakan yang terbaik ya untuk mereka, doain aja yang terbaik-baik. Gimana tanggapanmu ketika kamu punya teman yang seperti itu? Bayang nggak? Jadi kita punya teman nih. Kita punya teman, dia nggak punya orang tua karena orang tuanya, ayahnya meninggal ketika dia kecil banget, belum punya ingatan. Umur 4 tahun ibunya meninggal. Sementara kita orang tua kita nggak puas dengan orang tua kita. Kita komplain ke dia, bapak ibu gua nih nyebelin banget nih. Terus kata Rafki, sabar, kita doakan aja yang terbaik. Kata temannya. Menurut lo temannya seperti itu seperti apa? Nah iya, teman seperti itu gimana menurut Raffi? Kayaknya tidak bersyukur ya, maksudnya kan karena dia udah diberkati dengan punya orang tua, mungkin punya kehidupan yang layak gitu ya maksudnya. Maksudnya itu dia si Rafki-nya. Terus kita sebagai orang yang punya orang tua menanggapi komentar emang gak sulit, aku juga kayak muter-muter. Dia menanggapi, dia nggak pernah ngerasain punya orang tua, suruh kita sabar gitu, padahal dia kan nggak ngerasain punya orang tua. Oh iya kan, nggak ngerasain dong punya orang tua. Coba bisa barengan ini ya, kerjasama. Boleh. Orang kan beda-beda ya. Jadi misalnya nih, aku punya orang tua, terus aku ternyata tahu temanku tidak punya orang tua dan masa lalunya sedih banget, orang tuanya keduanya meninggal, dan aku cerita ke dia soal jahatnya orang tuaku. Tergantung bagaimana dulu. Kalau aku sebagai pribadi nih, bukan dan aku kemudian memahami juga bahwa dia tidak punya orang tua, aku merasa bahwa oke, kayaknya aku nggak bisa relevan cerita sama dia karena apa yang dia alami kan relevan juga kesedihan dia dan meminta aku untuk bersabar karena menurut dia aku beruntung gitu. Tapi bagiku yang punya orang tua, menurutku juga valid, aku merasa sedih dengan orang tuaku memperlakukan seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya ke diriku, aku akan berpikir kayaknya aku nggak cocok curhat sama dia karena nggak relevan apa yang aku rasakan dengan yang dia rasakan gitu. Ya. Yang kedua tadi pertanyaan. Oke, yang kedua tadi ya terkhusus ini apa Kevin Harjo ya. Kevin Harjo. Tadi ulang lagi ya. Semisal kamu memiliki child trauma nih ya. Hal itu disebabkan karena diasuh oleh ibu yang memiliki gangguan baby blues depresif. Jadi udah baby blues depresif mulai kan. Kamu dipukul, disiksa, dibentak, kekerasan fisik dan mental lainnya. Lalu waktu berjalan, kamu sukses, bahagia, hidupmu indah. Lalu ibumu itu yang tadinya menyiksamu dengan segala macam bentuk penyiksaan fisik dan mental hadir di depanmu. Nah, sebagai seseorang yang sudah meninggal, sudah punya trauma itu lalu di titik sekarang, apa yang akan kamu lakukan terhadap ibumu yang tiba-tiba hadir di hidupmu lagi? Terlalu dekat dengan film kita nih ceritanya. Kamu psikolog atau mencoba mencari jasa psikolog? Kebetulan ya. Coba tak jawab ya, karena fakta bahwa misalnya ada orang tua yang kemudian, karena kan aku merasa banyak dari kita yang merasakan bahwa beda generasi ini ya, didikan orang tua kepada kita itu berbeda kan dari zaman ke zaman gitu. Di zamanku adalah hal yang wajar, misalnya orang tua nyubit, memukul atau apa gitu. Ini bisa bisa didiskusikan ya. Dan waktu itu terjadi, mungkin itu menjadikan trauma buat aku pas aku kecil. Dan ketika besar, mungkin itu tidak akan terlupakan gitu. Tapi yang kemudian aku bisa rasakan kemudian di saat dewasa adalah orang tuaku itu seperti itu karena apa? Karena aku merasa bahwa di zaman yang berbeda, orang tua kita itu juga punya trauma, juga dididik oleh orang tua yang
mungkin melakukan itu kepada dia gitu. Jadi ini kayak trauma yang turun temurun gitu. Di satu sisi benar, aku masih marah gitu, tapi di sisi lain orang tuaku sekarang sayang banget padaku, aku juga sayang sama dia. Aku gak mau mereka kenapa-napa gitu. Jadi mungkin lebih ke sekarang itu aku memahami aja bahwa oke, itu terjadi pada dia dulu dan wajar aku sedih, tapi aku juga berusaha memahami bahwa mereka mungkin nggak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka Memahami mungkin mau yang terbaik kepada memahami aku. atau memaafkan? Memahami atau memaafkan? Oh, tergantung orang-orang ya, tergantung siapa dirinya ya. Misalnya ditanya kepadaku, aku akan memaafkan ya, karena orang tuaku yang sekarang bukan orang tuaku yang dulu. Mereka mungkin sudah berubah, misalnya ya. Tapi kan ini pengalaman orang akan berbeda-beda ya, dan aku nggak mewakili itu. Subjektif. Ya. Kalau Mas memahami atau memaafkan? Nah, justru sedang mencari relevansi. Kira-kira gimana? Mencari relevansi, mencari konsensus. Oke, terima kasih Thank you, teman-teman. thank you. Luar biasa, luar biasa. Lagi?